anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bu Retno Dianstari. Di awal tadi ada video tabrakan benda-benda planet. Lalu, kenapa ya suara tabrakannya kok tidak sampai ke bumi? Oke, untuk dapat menjelaskan hal tersebut, kelas 8 kali ini akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Marilah kita mulai sesi pertama. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa yaitu 3.11, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. 4.11, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Selanjutnya, akan ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Setelah mengikuti proses pembelajaran via daring, peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep getaran, konsep gelombang, konsep bunyi, memahami sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan, menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Teknik penilaian yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran atau materi getaran, gelombang, dan bunyi berupa 1. Penilaian tugas, 2. Penilaian keterampilan. Kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai adalah sebesar 75. Oke, it's time to science. Untuk dapat menjelaskan fenomena yang ada di awal video, maka kita harus paham akan getaran, gelombang, dan bunyi. Saatnya, let's time to science. Yuk, kita cari tahu yuk. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya dalam waktu tertentu. Pada gambar, benda adalah berupa ayunan sederhana. Benda berada pada posisi A, juga bisa berada pada posisi B dan C. Yang dimaksud dengan titik setimbang adalah titik B. Satu kali getaran akan dialami oleh benda apabila pada posisi awal benda terletak pada titik A, maka benda harus melewati lintasan titik A, titik B, titik C, kembali lagi titik B, dan berakhir pada titik A. Namun, apabila benda berada pada titik C, lintasan yang harus dilalui untuk melakukan satu kali getaran yaitu titik C, titik B, titik A, titik B, dan kembali lagi ke titik C. Dalam getaran, ada besaran yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh benda diukur dari titik setimbang. Sehingga, amplitudo berdasarkan gambar, yaitu jarak antara titik A dan titik B. Bisa juga diukur jarak antara titik B dan titik C. Sehingga, amplitudonya antara titik A dan titik B nilainya sama besar dengan titik B ke titik C. Frekuensi, simbolnya huruf F kecil, adalah banyak getaran tiap sekon. Selain frekuensi, ada juga yang disebut dengan periode, simbolnya huruf T kapital. Periode adalah waktu yang diperlukan bandul untuk satu kali bergetar. Untuk persamaannya, terlihat jelas di layar monitor. Dan untuk keterangan dari simbol besarannya ada juga di layar monitor. Ingat anak-anak, dalam penulisan hasil ukur maupun hasil hitung harus selalu mencantumkan satuan. Jangan sampai lupa ya. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi. Macam-macam gelombang dapat didasarkan pada pertama, berdasarkan perantaranya.
Ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat walaupun tanpa perantara. Sedangkan gelombang mekanik hanya bisa merambat jika ada perantara. Perantaranya dapat berupa zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Yang kedua, berdasarkan arah rambatan. Berdasarkan arah rambatan, ada yang disebut dengan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal, arah rambatan tegak lurus dengan arah getaran. Sedangkan longitudinal, gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getaran. Contoh gelombang elektromagnetik. Sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, infrared, gelombang mikro, serta gelombang radio dan TV. Sedangkan contoh dari gelombang mekanik, pertama, gelombang air. Perantaranya apa? Air atau zat cair. Kedua, gelombang tali. Perantaranya zat padat, yaitu berupa tali. Ketiga, gelombang bunyi. Perantaranya bisa berupa udara, zat cair, ataupun zat padat. Masih ingat anak-anak dengan pertanyaan yang ada di awal video? Kenapa bunyi ledakan benda-benda langit tidak terdengar dari bumi? Ayo, ada yang bisa memberikan penjelasannya? Pintar sekali anak-anak hebat. Penjelasannya, karena bunyi tabrakan benda langit merupakan gelombang mekanik yang memerlukan perantara untuk merambat. Sedangkan di luar angkasa adalah ruang hampa yang tidak terdapat media perantara untuk bunyi dapat merambat. Sudah paham semuanya? Selanjutnya, amati video berikut dengan seksama. Cekidot. Pak Berry akan melakukan percobaan dengan meletakkan handphone yang sedang berdering ke dalam bejana kaca, kemudian menutup ujung bejana tersebut. Apakah yang terjadi? Setelah itu, Pak Berry menghubungkan pompa vakum ke dalam bejana tersebut. Tujuannya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam bejana kaca. Setelah alat selesai digunakan, maka di dalam bejana kaca tidak ada udara sama sekali. Apakah yang berubah? Namun, saat penutup atau sumbat di atas bejana kaca dilepas, maka setelah pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, A. Berdasarkan pengamatan hasil video Pak Berry, apakah telepon genggam tersebut dapat menerima panggilan telepon dari telepon genggam lain di luar toples? Sertai jawaban kalian dengan penjelasannya ya. B. Apakah bunyi nada panggil terdengar dari luar toples? Sertai juga jawaban dengan penjelasan. Ketentuan pengerjaannya, buka Google Classroom masing-masing. Pada classwork, pilih tugas Getgil sesi 1. Klik link yang ada di dalam dan submit jawaban kamu pada Google Form yang sudah tersedia. Batas akhir pengerjaan tugas hari Selasa 27 Oktober 2020. Sekian dari Bu Retno. Tetap semangat belajar, selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Mari berjumpa di pelajaran IPA materi getaran gelombang dan bunyi sesi 2 di jadwal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.